siap memuji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kita memuji nama Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan Yesus sore hari ini. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus sama-sama. 1, 2, 3, go. Angkat suaramu sama-sama boleh. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Boleh lebih dahsyat sore hari dikatakan Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Sama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari dengan bangga, Tuhan Raja Maha Besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang besar. Seberapa yang merenggah di sore hari ini punya Tuhan yang luar biasa besar. Boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kita membesarkan nama Tuhan Yesus. Mari lebih lagi sore hari ini. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ketiadaan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Angkat suara kita sama-sama. Tinggikan, kita besarkan nama Tuhan. Sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Dengan hati bersuka sama-sama umat Tuhan sore hari ini, kita bernyanyi, kita besarkan nama Tuhan Yesus. Lebih dahsyat katakan
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab anugerahnya besar bagi setiap kita. Anugerahnya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Ini pujian buat nama-Mu Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bonarkan sama-sama kita puji nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Itu yang kami percaya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Dia yang berkuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih dahsyat sore hari ini katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang percaya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang diselamatkan, yang ditebus oleh karena kasih-Nya Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersuka cita tempat ini sekali kita boleh lambaikan tangan kita lebih meriah lagi. Kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita telah datang memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saat dari tempat ini kita mau datang menyembah, bawa ucapan syukur setiap kita untuk kasih penyertaan dan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita. Kita mau satukan hati kita, kita mau tundukkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, kami telah memulai ibadah ini dengan hati kami yang bersuka cita ya Bapa. Sungguh kami percaya ya Roh Kudus, di balik hati kami yang bersuka cita, ada berkat Tuhan yang sudah terjadi dan pasti akan selalu terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Di sore hari ini ya Bapa, kami mau datang menyembah, kami mau bawa ucapan syukur setiap kami, sebab kami percaya kami ada sebagaimana kami hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna. Kami mau angkat bentuk pengagungan kami di hadapan tahta suci-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Kami memberikan hati kami yang seutuhnya ya Bapa untuk datang menyembah. Mari sejenak kaum muda Bonerges, mari kembali boleh angkat ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari kembali boleh angkat doa-Mu di hadapan Tuhan. Terus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord of Almighty reign. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan Bonerges. Haleluya, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy
Worthy is the Lamb. Amin. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus nyatakan di hadapan. Haleluya. Terus kami angkat pujian kami ya Bapa. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Terus nyatakan dengan segenap hati Bonerges. Haleluya. Worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Dari tempatmu yang kudus, dengan segenap hati kami nyatakan, You are
Pujian dan sembah kami ya Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan di badan ya Roh Kudus dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan dengan sukacita kita mau katakan amin. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan kembali dulu tempat ini. Haleluya. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, kita telah datang menyembah dan berucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya, mari sama-sama terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Hidup sederhana adalah kata yang mudah diucapkan, tapi terkadang sulit diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai kebanggaan atau keangkuhan. Kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Kesederhanaan dimulai dari hati yang sederhana, yaitu hati yang berserah kepada Tuhan, sehingga ia mampu hidup dengan apa yang ada. Kemudian kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan. Artinya kita harus mengerti bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan untuk digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga pandangan hidupnya dan pola hidupnya pun berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Karena itu menikmati apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Bagi orang yang hidup dalam firman Tuhan, maka ia akan lebih mencari perkenanan Tuhan dalam hidupnya dan hidup seperti Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi, saya akan bacakan suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini. Pada Romawi yang pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, suci pikiran, dan suci perkataan dan suci segala perbuatan. Agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Menjadi mempelai Kristus, agar kami semua siap ke sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di Roma yang kedua, sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini. Ada 5 sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang ini. Yaitu yang pertama, memiliki semangat yang prima. Diambil dari Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif. Karena menyadari rencana Tuhan Yesus atas dirinya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Saat kita memahami dan memandang kasih Kristus yang besar, kita akan dipenuhi dengan semangat hidup yang prima, yang tidak gampang patah semangat. Yang kedua, melakukan pekerjaan kita dengan gembira. Diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Hendaklah kita menikmati pekerjaan kita dengan penuh rasa syukur. Tinggi rendahnya pendapatan bukan alasan untuk bergembira atau tidak. Karena Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi sumber berkat bagi setiap kita. Ingat, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati setiap kita. Yang ketiga, bekerja dengan kasih. Diambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Apapun profesi kita, mari kita miliki semangat bekerja bagi Tuhan. Bekerja lebih giat dengan segenap hati untuk Tuhan. Sesuai karunia atau profesi yang Allah percayakan kepada setiap kita. Baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam pelayanan kita. Sehingga rencana keselamatan Allah bagi setiap kita, bagi mereka yang belum percaya, dapat digenapi melalui diri kita. Sehingga kita menjadi Injil yang terbuka. Dan yang keempat, tidak menjadi hamba uang. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Di akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Artinya mereka tidak memperdulikan hal-hal yang baik. Siapapun butuh uang, tetapi uang bisa menjadi hamba yang baik, bisa juga menjadi tuan yang sangat bengis. Orang yang tidak waspada terhadap uang akan menjadi hamba uang. Yang kelima yang terakhir, selalu berdoa.
Diambil dari Lukas 18 ayat yang pertama dan Markus 1 ayat yang ke-35. Doa adalah tindakan sederhana yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Doa adalah permohonan yang kita harap kepada Tuhan. Ini bukan sekedar perkataan biasa, tapi mengandung kebenaran yang mendasar dan merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kamu udah Bonerges, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan hati kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu tempat ini. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Sungguh kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Reynold Watimena, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam melayani-Mu, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Maka kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di tempat ini dengan hati yang menyembah. Maka terimalah sembah kami. Inilah hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membahas kasih-Mu ya Bapa, selain dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah abadi, Sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terus kami naikkan syukur kami ya Bapa. Kami naikkan syukur atas
Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih kemuliaan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini pengagungan kami ya Bapa. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Dan kasih karunia Kristus kami hendak kami terkasih. Kami bersyukur atas hidup yang kau berikan. Padamu kami berserah. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari sama-sama kita katakan Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sama-sama serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami sungguh bersyukur, betapa kami sungguh bersuka cita pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah KKR Muda Buanerges. Baik kami yang bersama-sama berkumpul di Tiberias Gading Nias dan juga bersama dengan semua yang ikut ibadah melalui live streaming. Kami sungguh percaya walaupun kami dibatasi oleh ruang dan jarak, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kami sungguh percaya bahwa sore hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Sebentar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, doa kami. Beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik. Ia melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada saat sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias. Gereja Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman. Mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa kami untuk yang terkasih, gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darnia di Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, pakai lebih heran lagi untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Doa kami bahwa kami tidak hanya sama-sama kumpul di bumi, tetapi kami sama-sama berkumpul di dalam kerajaan surga. Dengan hati bersyukur kami sambut firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan sore hari ini, dengan sukacita mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Rekan-rekan muda Buanerges, puji Tuhan. Selamat sore. Shalom Buanerges. Masih suara yang lebih keras. Shalom Buanerges. Sedang bertemu saudara sore hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Boleh saya melihat tangan-tangan bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Ayo lambaikan ke kiri kanan saudara. Katakan shalom. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom juga untuk semua yang ikut ibadah melalui live streaming. Apa kabar semuanya, siap untuk latihan choir hari ini, amin? Yang siap boleh lambaikan tangannya sekali lagi dong. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebelum kita sebangsa bentar akan berlatih, kita akan diberkati dulu oleh firman Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama langsung saja membuka Alkitab kita. Di dalam 2 Tawarik pada pasalnya yang ke-34, kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik pada pasalnya yang ke-34 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Untuk itu sekali lagi saya jemput rekan-rekan muda, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca pada ayatnya yang ganjil. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan rekan-rekan muda akan membaca dengan rekan saya pada ayatnya yang kedua, ayat yang genap. Kita bergantian terus sampai di ayat yang ke-7, ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Di sana dengan perikop Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan Yosia. Ayat yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2, saudara ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Ayat 4 saudara. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan.
dan mengamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ayat yang kelima, tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka, demikianlah yang mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 6, saudara. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ayat yang ketujuh, sama-sama 3-2 ya. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya, dan menghancurkan semua pendupahan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita boleh lihat kembali ayatnya yang kedua dan tiga dikatakan demikian saudara. Ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan lakukan yang benar. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud. Sama-sama dengan saya katakan mencari Tuhan. Jadi ini dua hal penting saudara, dua poin yang paling utama bagaimana kita bisa melihat dari seorang raja yang bernama Yosia, yaitu apa? Dia mencari Tuhan dan dia melakukan yang benar. Sama-sama bilang mencari Tuhan. Sama-sama bilang melakukan yang benar. Amin. Tahukah saudara bahwa hari ini adalah hasil dari apa yang kita perbuat di masa lalu, saudara. Itu artinya apa? Apa yang kita lakukan dengan siapapun di mana kita hari ini, itu akan menentukan masa depan kita nantinya. Saudara, saya bisa puji Tuhan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kesempatan bisa menyampaikan firman Tuhan. Diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan dari gembala sidang. Karena saya ingat dulu, dimulai karena dulu di tahun 2000, saya ketika ibadah Buana Ergas waktu itu di Hero, diajak sama teman-teman untuk ayo ikutkan choir. Saya waktu itu berpikir apa itu choir gitu. Karena teman-teman ajak, udah ikut aja, ayo ikut aja. Akhirnya saya memutuskan udah ayo ikut aja. Saya nggak tahu saudara. Mungkin ada di antara teman-teman yang datang hari ini juga karena diajak sama teman. Kita nggak tahu tetapi kita datang di tempat ini. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang kebetulan. Amin saudara. Amin. Karena saya berkata iya saat itu. Karena diajak untuk bergabung pelayanan sebagai choir. Akhirnya puji Tuhan. Saya bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja Tiberias yang Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman. Sampai hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan di depan saudara. Karena apa? Atau keputusan yang pernah kita ambil di masa yang lalu. Kita bisa melihat bagaimana saudara dan saya kita bisa sama-sama kumpul sore hari ini. Terlebih nanti di bulan Desember sama-sama kita boleh merayakan Natal secara besar-besaran di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Itu karena apa? Karena bahwa mendiang gembala sidang, Bapak Pendeta Pariaji dan Ibu Gembala Sidang Ibu Pariaji yang berkata ya untuk panggilan Tuhan, untuk menjadi pendeta, untuk mendirikan gereja di akhir zaman. Artinya apa? Buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini, bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita lihat, saudara. Karena sekali lagi, hari ini adalah hasil dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi teman-teman hari ini saudara dan saya kita juga perhatikan dengan seksama, kalau kita mau berhasil dalam segala sesuatu yang kita perbuat, kita harus membangunnya itu dari sekarang. Dengan siapa kita bergaul, apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Di mana kita hari ini. Dan sekali lagi saya percaya saudara dan saya, kita boleh sama-sama kumpul pada sore hari ini. Itu bukanlah kebetulan. Amin saudara. Karena Tuhan sudah merancangkan untuk saudara dan saya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Alkitab mencatat demikian. Yosia itu adalah raja muda. Tentu dia tidak punya pengalaman. Dia tidak punya prestasi. Tetapi kita melihat bagaimana akhir hidupnya. Namanya tercatat di dalam kitab Taurat. Sebagai seorang yang saleh bahkan di sepanjang hidupnya. Bahkan seluruh rakyatnya Alkitab berkata. Tidak satupun yang menyimpang daripada Tuhan. Bahkan tadi dikatakan pada ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Pada tahun ke-8 dari pemerintahan ketika ia masih muda belia. Ia mulai mencari Allah Daud. Kita bisa melihat juga contohnya siapa? Daud saudara. Ketika Daud diangkat menjadi raja, tadinya dia bukanlah pilihan. Tetapi kenapa Tuhan tidak melihat perawakan, Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat apa saudara? Hati. Ketika manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati.
Sehingga sekalipun Daud yang Alkitab katakan dia masih kemerah-merahan, masih menjadi seorang yang muda, tidak punya pengalaman. Tetapi dialah Tuhan pilih, dialah Tuhan panggil. Mungkin hari ini kita merasa bahwa ya Pak, saya nggak punya pengalaman. Saya nggak punya orang dalam dan lain-lain. Tetapi ingat, ketika saudara dan saya kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita pasti cakap untuk mengerjakan segala perkara. Amin. Nah, dua hal yang tadi yang saya sampaikan. Apa yang bisa kita pelajari dari Raja Yosia ini? Kita mencari Tuhan dan kita lakukan yang apa saudara? Benar. Kenapa kita harus mencari Tuhan dan kenapa kita harus melakukan yang benar? Coba kita lihat dulu sama-sama di Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Silakan Pak. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi artinya di masa muda kita harus selalu mengingat. Sama-sama bilang saya harus mengingat. Amin. Kita harus mengingat siapa pencipta kita. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya kenapa di masa muda kita harus mencari Tuhan dan kita lakukan yang benar. Karena ingat bahwa hidup itu adalah misteri. Sebagai manusia kita itu terbatas, saudara. Jangankan berbicara tentang minggu depan. Jangankan berbicara tentang besok. Bahkan 5 menit ke depan pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu keterbatasan kita sebagai manusia. Maka dari itu, mari sejak di masa muda kita harus apa saudara, apa yang kita lakukan, ingat akan pencipta kita. Ketika kita sadar, ketika kita ingat akan pencipta kita, maka saya percaya dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam masa muda kita pasti akan selalu mencari Tuhan, kita pasti akan selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita baca sama-sama di dalam Pengkhotbah, di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya rancangan Tuhan itu banyak, saudara. Tuhan punya rencana itu bagi setiap kita. Alkitab berkata saja, kalau bintang-bintang di langit saja Tuhan tahu namanya, apalagi setiap pribadi di tempat ini. Mungkin di kiri kanan saudara, saudara belum kenal satu sama lain. Tetapi ingat bahwa Tuhan sudah mengenal kita. Bahkan dia sudah memilih kita, bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi artinya mari sama-sama setiap anak muda di tempat ini, bahwa saudara dan saya kita harus selalu ingat akan Tuhan yang sudah menciptakan setiap kita. Kita harus selalu ingat akan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ingat bahwa hidup itu adalah misteri. Makanya kita harus selalu mencari Tuhan. Kita harus melakukan yang benar. Yang kedua, coba kita lihat sama-sama Amsal 22 ayat yang ke-6. Silakan Pak. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan ini. Jadi yang kedua, kenapa kita sebagai anak-anak muda, kita harus mencari Tuhan dan lakukan yang benar. Karena saudara dan saya, agar iman kita itu tidak goyah. Sama-sama dengan saya katakan, iman saya tidak goyah. Maka dari itu kita membutuhkan apa saudara? Dasar yang kokoh. Sama seperti pohon itu, dia memiliki akar yang dalam. Dia tidak akan pernah beranjak saudara. Sekalipun badai sehebat apapun, dia akan tetap kokoh. Jadi bagaimana agar saudara dan saya kita sungguh-sungguh memiliki iman yang tidak goyah? Kita bilang kuncinya cuma satu. Bahwa iman saudara dan saya itu timbul dari pendengaran akan apa saudara? Firman Tuhan. Artinya mari setiap kita anak-anak muda di tempat ini, saudara dan saya, makan firman Tuhan itu setiap hari. Agar iman kita itu bertumbuh. Sejak kecil saja kita sudah dengar lagu sekolah minggunya, masih ingat? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau apa? Tumbuh. Kalau mau iman kita bertumbuh, baca kitab suci setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Kalau kalimat yang pernah disampaikan oleh Mendiang Gembala Sidang Pak Pariaji, kita harus mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun, saudara. Mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun.
Jadi saudara dan saya, mari kita harus memiliki iman yang tidak goyah. Dalam kehidupan kita setiap hari, begitu banyak tantangan kita hadapi, saudara. Tetapi ketika kita memiliki iman yang tidak goyah, saudara, masalah boleh datang silih berganti. Tetapi saudara dan saya, kita akan tetap kuat. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ada tangan Tuhan yang selalu memegang saudara dan saya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Silakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan apa, saudara? Firman-Mu. Artinya kita itu harus punya komitmen untuk apa, saudara? Hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Seringkali ketika berbicara tentang kekudusan, orang itu alergi. Orang berusaha untuk apa, saudara? Mencari pembenaran. Tapi kan Pak, kita masih tinggal di dalam dunia, Pak. Daging juga masih nempel. Saudara, ketika hari-hari ini orang hidup untuk mencari pembenaran, saudara dan saya, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Amin. Orang yang mencari pembenaran itu mereka berusaha, saudara, membuat sepertinya dosa yang mereka lakukan itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi mari anak-anak muda di akhir zaman, saudara dan saya, mari kita jangan hidup untuk mencari pembenaran. Tetapi marilah kita hidup di dalam apa, saudara? Kebenaran. Karena tadi firman Tuhan katakan apa? Bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih hanya dengan satu. Hanya dengan apa, saudara? Firman Tuhan. Hanya itu kuncinya, saudara. Jadi mari saya dorong setiap kita di tempat ini. Ada banyak orang, mereka punya kerinduan bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka. Tetapi bagaimana mereka nggak pernah baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Maka disitulah saudara dan saya, kita akan mendapatkan sesuatu kekuatan. Sehingga apa? Kita berani berkata tidak terhadap dosa, saudara. Karena Yesus bilang bahwa harga yang harus kita bayar untuk ikut dia yaitu apa, saudara? Sangkal diri, pikul salib. Saudara, sangkal diri itu nggak enak, saudara. Sangkal diri itu sepertinya berat. Sangkal diri itu kita berani berkata tidak terhadap suatu dosa tertentu yang dulunya kita nggak bisa nolak. Tetapi sekarang kita berani berkata tidak. Kalau suara yang sering kita dengar bahwa bagaimana kita harus berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Karena memang tidak mudah. Karena ketika kita sedang berjuang, hidup dalam kekudusan itu sama seperti kita sedang melawan arus dunia. Kita mendengar ada orang-orang berkata, udahlah santai aja lah, nggak usah sorohani lah, biasa aja lah, saudara. Ingat, kita itu garam, kita itu terang dunia. Alkitab tidak katakan kamu harus jadi garam atau kamu harus jadi terang. Tetapi Alkitab bilang kamu itu garam, kamu itu terang. Artinya menjadi garam dan terang dunia itu adalah identitas kita. Bahwa hidup kita itu harus berdampak. Hidup kita itu harus bermakna, saudara. Sering saya sampaikan, kita itu sebagai anak-anak guru, son of thunder. Yang namanya guru, saudara, dari jauh kedengaran suaranya. Yang namanya guru, dari jauh kelihatan apa cahayanya. Kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak muda, suara kita harus didengar dunia. Bahkan kehidupan kita harus dilihat dunia. Bahwa di akhir zaman ini ada anak-anak muda yang tetap berdiri dengan kokoh. Untuk apa, saudara? Hidup di dalam kekudusan, saudara. Amin. Kalau dulu kita sering mendengar istilah say no to drugs. Tetapi sekarang sebagai anak-anak muda kita berani berkata say no to sin. Berani berkata tidak terhadap dosa. Amin. Kenapa? Tuhan memberikan kita kuasa. Sehingga kita berani berkata tidak terhadap dosa. Karena memang saudara, orang mungkin boleh menganggap kita sebagai orang yang aneh ketika kita punya suatu komitmen kita hidup di dalam kekudusan. Karena memang kewarganegaraan kita itu bukan orang dunia, tetapi saudara dan saya, kewarganegaraan kita adalah warga kerajaan sorga. Makanya visi yang Tuhan taruh di gereja ini, kita dipersiapkan tidak hanya menjadi jemaat yang kudus, kita menjadi misionaris, dan pada akhirnya kita siap kemana, saudara? Ke sorga. Itu tujuan akhir kita. Maka dari itu, jangan sampai kita mencintai dunia lebih daripada apapun. Lebih baik kita kehilangan dunia, tapi jangan sampai kita kehilangan sorga. Amin, saudara. Lebih baik kita ditolak dunia, tetapi jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Jadi mari anak-anak muda di tempat ini, saudara dan saya, kita harus mempertahankan hidup kita itu dengan baik. Kita harus mencari Tuhan, dan kita harus apa, saudara, lakukan yang benar. Jadi sekali lagi saya dorong setiap anak-anak muda di tempat ini, mari di masa muda kita itu, kita harus menjadi contoh dan teladan. Orang mungkin menganggap kita remeh karena kita masih muda. Ingat, Yosia di masa mudanya, sekalipun dia tidak punya pengalaman, tetapi dia punya komitmen untuk mencari Tuhan. Dia punya komitmen untuk lakukan yang benar sampai akhir hidupnya. Dalam pemerintahannya, dia menjadi raja yang berhasil. Daud
mungkin menurut perawakannya, dia bukanlah orang yang masuk di dalam hitungan. Masih sangat muda sekali. Tetapi karena Tuhan melihat hatinya, dia menjadi orang yang Alkitab katakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Saya doa setiap kita anak-anak muda di tempat ini, mari di masa muda kita harus punya komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita sadar bahwa kehidupan kita itu adalah misteri. Kita nggak pernah tahu apa akan terjadi besok. Tetapi janji firman Tuhan, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang-bilang, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Untuk itu saudara dan saya, kita harus punya iman yang kokoh, iman yang tidak goyah. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan setiap hari. Dan dengan firman Tuhan itu, membuat saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, kita punya komitmen untuk kita menghidup di dalam kekudusan. Karena hanya dengan firman Tuhan, saudara dan saya, kita bisa sungguh-sungguh mempertahankan kekudusan di dalam kehidupan ini. Agar setiap kita di tempat ini, sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak hanya menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita, tetapi kehidupan kita, sungguh-sungguh menjadi misionaris. Kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Betapa sampai hari ini, kasih kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari rekan-rekan muda di tempat ini, bagaimana kita belajar dari seorang Raja Yosia. Di masa mudanya dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, di masa mudanya dia melakukan yang benar. Mari setiap kita anak-anak muda di tempat ini bersama dengan semua yang ikut ibadah melalui live streaming, dua kunci ini. Mari kita cari Tuhan di masa muda kita. Mari kita lakukan yang benar di masa muda kita. Maka saya percaya bahwa di masa muda kita, sebagaimana firman Tuhan katakan, seperti tunas pohon zaitun yang akan terus tumbuh, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan. Tahukah saudara bahwa pohon zaitun itu disebut sebagai pohon abadi? Artinya sekalipun ada badai, dalam setiap musim, pohon itu dia tetap kokoh. Saudara dan saya, kita sebagai generasi minyak dan anggur, dimanapun kita berada, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, tetapi saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, janji firman Tuhan bagi setiap kita di akhir zaman, bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pada sore malam hari ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Roh-Mu yang Kudus akan terus berbicara bagi setiap kami di tempat ini. Betapa kami sungguh menyadari bahwa hidup kami adalah misteri. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar setiap kami memiliki iman yang tidak goyah. Ajar kami Tuhan, untuk kami punya komitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Agar kehidupan kami sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri rekan-rekan muda sekalian. Inilah yang ku renungkan, katakan setiap waktu. Amin. Setiap penyembah Tuhan sore hari katakan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dari setiap pujian penyembahan kami, biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus bersama-sama. Oh, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah oh Tuhan, manis kau dengan Tuhan, Tuhan dan hatiku bersuka. Karena sekali lagi sama-sama, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Amin. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyian pujian dan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kepadamu biarlah manis, katakan manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku katakan dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang sungguh bersukacita malam. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman boleh kami terima malam hari ini. Kami sungguh percaya firman-Mu yang tertanam di dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat ganda. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, hamba doa. Berkati setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami memberikan persembahan syukur di malam hari ini. Betapa kami mengingat akan kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bahkan kasih setia Tuhan seperti gelombang lautan yang tidak putus-putusnya. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk semua, buat keluarga, buat kesehatan, buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur, kami berkati tangan-tangan memberi, pekerjaan usaha diberkati berhasil, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Berkati dalam setiap masa muda, masa depan mereka, baik dalam studi, pendidikan, dalam kuliah, apapun yang mereka kerjakan. Bila Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan dimanapun kami berada, untuk kami selalu punya komitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Dimanapun kami berada, untuk kami mau selalu lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami punya hati yang haus dan lapar, untuk kami selalu mencari Tuhan. Dalam setiap hati yang haus dan lapar, untuk kami dipuaskan oleh hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Yang terbaik kami berikan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Ada jemaat Tuhan di tempat ini yang belum dapat hostia dan anggur, boleh angkat tangannya agar bisa dilayani setiap pengerja yang melayani di tempat ini. Sambil berjamuan kudus dibagikan katakan pujian ini. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu
Sekali lagi setiap jemaat Tuhan, setiap rekan-rekan muda yang belum dilayani atau yang belum terima hostia dan anggur, boleh tetap angkat tangannya agar bisa dilihat dan dilayani setiap pengerja di sore malam hari. Tetap angkat tangannya yang belum dapat hostia dan anggur. Sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus. Semua saudara dapat dosa dan anggur. Puji nama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan semua sudah terima roti dan anggur. Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sama-sama kita angkat rotinya saja. Di tangan kita akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggurnya saja. Di tangan kita akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum. Mari sama-sama kita doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di hadapan Tuhan, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilurnya, engkau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari
jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun. Bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan sama-sama yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita bangkit berdiri sore malam hari ini. Kita mengucap syukur sama-sama buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di sore malam hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan, angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan doa untuk minyak urapan. Kalau rekan-rekan muda punya minyak, boleh angkat minyaknya. Kalau tidak bawa minyak, boleh angkat tangannya. Mari sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6 12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah minyak urapan yang kudus, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kembali sama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kakek rekam muda Boanerges Tiberias Karingnias di sore malam hari ini. Bersama juga dengan semua yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Dan juga setiap yang hadir dalam persiapan juga untuk latihan Natal, latihan choir Natal. Setelah ini kami doa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami menyatukan hati kami, menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi. Tuhan limpahkan dimanapun melangkah, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana penglihatan yang diberikan bagi setiap jemaat Tiberias yang hadir di tempat ini. Kami juga bersama-sama berkumpul di depan tahta surgawi. Dan kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang hadir, kami doa tidak seorang pun yang terhilang. Di akhir zaman ini kami doa, kami dan sisi keluarga kami semua diselamatkan. Doa kami Gembala Sidang bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Ariso Pariaji juga diberkati bersama keluarga dalam pelayanan dimanapun melangkah. Tuhan jaga, Tuhan sertai, berkati Kak Argo Pariaji juga Tuhan memberkati, berikan hikmat surgawi dimanapun melangkah, pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada sore malam hari ini. Berkati untuk Boanerges Worship Team dan semua yang melayani sebagai, dan juga choir, baik itu sebagai usher, penerima tamu, sebagai kolektan,
baik itu tim event, bahkan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, media, soundman, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami doa, kami serahkan juga untuk seluruh rangkaian acara. Sebentar juga kami akan berlatih choir Natal Tiberias 2024. Dan kami doa untuk seluruh rangkaian acara latihan kami malam hari ini. Sampai nanti kami akan selesai latihan, biarlah Tuhan sendiri yang pimpin, sertai di dalam perjalanan pulang kami. Kami doa, baik yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, Tuhan sertai dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan tibakan kami sampai kami tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Kami doa, juga kami serahkan, juga untuk besok, seluruh rangkaian ibadah khususnya di tempat ini Tiberias Gading Nias dari sesi pertama sampai sesi terakhir di tempat ini diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja Tiberias baik di wilayah Jabodetabek bahkan sampai yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Kalimantan, di Sulawesi. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di Batam Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan pakai di akhir zaman untuk setiap jiwa-jiwa boleh mengenal kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Begitu banyak tantangan pergumulan di akhir zaman, begitu hebat, tetapi janji firman Tuhan di akhir zaman bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami sudah datang dengan berkat Tuhan dan kami akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari rekan-rekan muda, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini, percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studi pendidikanmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah setiap langkah kehidupanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Salam untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian telah selesai ibadah KKR Kamuda Benersis Cabang Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Bagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan yang beribadah melalui via live streaming, kami ucapkan sampai bertemu di ibadah Minggu Raya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Benersis.